Bom atom pertama kali diciptakan dalam sebuah proyek rahasia yang dikenal dengan sebagai Proyek Manhattan. Proyek ini dilaksanakan oleh Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua saat itu. Amerika Serikat menyadari bahwa Jerman Nazi juga sedang melakukan penelitian nuklir. Dan ada kekhawatiran bahwa Jerman dapat mencapai senjata nuklir terlebih dahulu. Oleh karena itu, Amerika Serikat merasa perlu untuk mencapai keunggulan teknologi dalam senjata nuklir. Memiliki senjata nuklir memberikan negara penghasilnya kekuatan besar dalam politik internasional. Dalam konteks Perang Dingin yang muncul setelah Perang Dunia Kedua, senjata nuklir menjadi alat diplomasi yang kuat dan mempengaruhi hubungan antar negara. Proyek Manhattan dimulai pada tahun 1939 ketika ilmuwan fisika di seluruh dunia menyadari potensi besar dari reaksi pembelahan nuklir. Mereka menyadari bahwa energi yang dilepaskan selama reaksi ini dapat digunakan untuk mengembangkan senjata dengan kekuatan pemusnah massal yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Proyek Manhattan diprakarsai pada tahun 1939 dan berlangsung hingga Agustus 1945. Proyek ini merupakan salah satu pencapaian teknologi dan ilmiah paling bersejarah dalam sejarah manusia. Namun juga telah menciptakan dampak yang sangat kompleks dan kontroversial di seluruh dunia. Di bawah kepemimpinan ilmuwan fisika seperti Robert Oppenheimer, Enrico Fermi, dan lain-lain, proyek ini berfokus pada pengembangan dua jenis bom nuklir. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, tim di bawah Oppenheimer berhasil mengembangkan dua jenis bom nuklir, bom uranium dan bom plutonium. Bom uranium yang disebut sebagai Little Boy, sedangkan bom plutonium yang disebut sebagai Fat Man. Pada tahun 1942, Oppenheimer dipilih untuk memimpin laboratorium Los Alamos di New Mexico, tempat fokus utama pengembangan bom atom. Sebagai direktur laboratorium, dia bertanggung jawab atas koordinasi tim ilmuwan, teknisi, dan personil yang bekerja di proyek ini. Bom atom pertama yang berhasil diuji dan digunakan dalam pertempuran adalah Little Boy. Pada 6 Agustus 1945, bom ini dijatuhkan oleh pesawat pengebom B-29 yang dinamai Enola Gay di atas kota Hiroshima, Jepang. Ledakan bom tersebut menyebabkan kota itu hancur dan menyebabkan kematian puluhan ribu orang secara instan. Dengan jumlah korban meningkat secara signifikan akibat dampak radiasi dan luka-luka. 3 hari setelah ledakan di Hiroshima, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom nuklir jenis plutonium, yaitu Fat Man, di kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Serangan ini juga menyebabkan banyak korban dan mengakibatkan Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, mengakhiri Perang Dunia Kedua di teater Pasifik. Penggunaan bom atom oleh Amerika Serikat ini menyebabkan efek mengerikan dan berkepanjangan pada kesehatan dan lingkungan, serta membuka babak baru dalam sejarah senjata nuklir. Penggunaan senjata nuklir ini juga telah menimbulkan perdebatan etis yang luas dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya senjata nuklir di seluruh dunia. Setelah penggunaan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki,
serta berakhirnya Perang Dunia Kedua, Oppenheimer terlibat dalam upaya untuk mengontrol penyebaran senjata nuklir. Ia mendukung upaya pelarangan uji coba senjata nuklir dan mengadvokasi untuk penggunaan teknologi nuklir hanya untuk tujuan damai dan ilmiah. Dia telah menekan pentingnya kontrol internasional atas senjata nuklir untuk mencegah eskalasi konflik dan mendorong keamanan global. Tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa Robert Oppenheimer secara pribadi menyatakan penyesalan atas perannya dalam menciptakan bom atom dalam proyek Manhattan. Namun, Oppenheimer dikenal sebagai seorang pribadi yang kompleks, dan dia merenungkan dampak etis dan sosial dari penggunaan senjata nuklir. Robert Oppenheimer meninggal pada 18 Februari 1967, meninggalkan warisan yang kompleks dan beragam. Dia dikenang sebagai ilmuwan brilian yang memainkan peran krusial dalam pengembangan senjata nuklir yang mengakhiri Perang Dunia Kedua. Namun, ia juga dikenal karena refleksinya tentang dampak etika dan sosial dari senjata yang telah diciptakannya.